video pembelajaran interaktif dengan materi gaya dan gerak kelas 4 semester 2 tema 7 dengan saya Bapak Erwin Trisna Barata. Bagaimana, sudah siap anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, tahukah kalian pengertian tentang gaya? Apa sih gaya itu? Ayo coba, siapa yang tahu? Belum tahu? Oke, kalau belum paham tentang gaya, Pak Guru jelaskan dulu ya. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi, gaya itu adalah tarikan dan dorongannya, anak-anak ya. Itu harus ingat-ingat oleh anak-anak. Dan gaya itu ada berbagai macam. Kita sekarang akan masuk ke jenis-jenis gaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya ada yang namanya gaya otot. Kemudian yang kedua adalah gaya listrik. Yang ketiga adalah gaya magnet. Yang keempat, gaya gravitasi. Yang kelima, gaya bekas. Dan yang keenam adalah gaya gesek. Dari keenam gaya ini akan kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Nanti silakan disimak dan dipahami agar anak-anak nanti bisa memahami tentang jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita. Oke, kalau begitu yang pertama yaitu gaya otot. Apa sih sebenarnya gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik manusia maupun hewan ya anak-anak ya. Karena manusia dan hewan sama-sama memiliki otot. Contohnya seperti apa ya gaya otot itu? Contohnya seperti pada saat anak-anak melakukan perlombaan tarik tambang, maka kalian menggunakan otot kalian untuk menarik tambang agar bisa mengalahkan lawan. Itu adalah gaya otot. Contoh yang selanjutnya yaitu pada saat anak-anak mendorong meja, maka anak-anak menggunakan gaya otot, yaitu dorongan. Ataupun membuka pintu, berarti menggunakan gaya otot, yaitu berupa tarikan. Itu adalah gaya otot anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah gaya listrik. Apa sih gaya listrik itu? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik itu ada yang positif, ada yang negatif ya anak-anak ya. Tapi hati-hati, listrik itu sangat berbahaya. Pada saat anak-anak memegang listrik atau dari sumber energi listrik, maka kita bisa tersetrum ya anak-anak ya. Hati-hati, kalau sampai anak-anak tersetrum nanti fatal akibatnya, bahaya untuk diri sendiri. Oleh karena itu anak-anak harus selalu hati-hati kalau menggunakan gaya listrik ya. Yang selanjutnya adalah gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Bagaimana ya bentuknya magnet? Bentuknya magnet macam-macam ya anak-anak ya. Ada yang berbentuk batangan, ada yang berbentuk bulat, dan seterusnya. Ini ada contoh yaitu magnet U, bentuk U. Magnet itu bisa menarik benda-benda yang berasal dari logam ya. Dan magnet itu mempunyai dua kutub. Yang pertama adalah kutub positif dan yang kedua adalah kutub negatif. Pada saat kutub
positif bertemu dengan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Begitu sebaliknya, pada saat dia bertemu dengan kutub yang senama, positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Itu adalah prinsip dari gaya magnet. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi, ikut anak-anak? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Jadi semua benda yang ada di permukaan bumi ini akan selalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga semua akan selalu menempel di permukaan bumi ya, anak-anak ya. Nah, ini contohnya, pada saat buah jatuh dari pohon, maka dia akan jatuh ke bawah menuju ke permukaan bumi dan tidak akan jatuh ke atas ya, anak-anak ya, termasuk kita dan semua benda-benda yang ada di permukaan bumi. Itu pengertian dari gaya gravitasi. Yang selanjutnya adalah gaya bekas. Apa ya gaya bekas itu? Ya, gaya bekas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis itu benda yang bisa ditarik ya, anak-anak ya. Contohnya saja, pada saat anak-anak menggunakan atau melakukan olahraga panahan, maka di situ ada busur panah dan ada anak panah. Busur panah menggunakan karet ataupun benda yang sejenisnya yang bersifat elastis atau lentur, sehingga dia bisa menghasilkan gaya bekas. Contohnya lagi, ketapel. Pada saat anak-anak menggunakan ketapel, maka di ketapel itu dia menggunakan gaya bekas yang berasal dari karet yang diikatkan ya pada kayu ataupun besi yang dipakai untuk ketapel, sehingga menghasilkan gaya bekas untuk melontarkan batu. Itu pengertian dari gaya bekas ya, anak. Yang selanjutnya adalah gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Guru jelaskan bahwa gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan. Jadi ada dua benda atau dua permukaan benda yang saling bersentuhan, maka dia akan menghasilkan gaya gesek. Nah, contohnya pada saat kita bersepeda. Kegiatan bersepeda itu dia menggunakan gaya gesek, yaitu gesekan antara roda sepeda dengan jalan yang kita lalui, sehingga kita tidak terpleset dan bisa menaiki sepeda dengan aman. Di dalam sepeda itu juga terdapat rem. Rem itu untuk menghentikan laju dari sepeda, maka dia menggunakan gaya gesek yang digesekkan kepada roda sepeda sehingga roda yang berjalan bisa berhenti. Itu anak-anak ya. Jadi pengertian dari keenam gaya itu sudah Pak Guru jelaskan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat dari gaya-gaya tadi itu untuk apa saja sih sebenarnya? Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot tadi manfaatnya dalam kehidupan sehari adalah pada manusia, yaitu untuk berenang, melompat, menulis, membaca, dan sebagainya. Itu pada manusia. Semua kegiatan yang bergerak yaitu menggunakan gaya otot. Sedangkan pada hewan itu kegunaannya adalah untuk menangkap mangsa, untuk menarik bajak pada hewan kerbau ya, kemudian untuk menarik delman untuk hewan kuda, itu biasanya untuk menarik delman. Jadi semua kegiatan yang melakukan gerak dia pasti menggunakan gaya otot. Yang selanjutnya adalah manfaat dari gaya listrik. Gaya listrik itu untuk menyalakan lampu di jalan dan di rumah, sehingga bisa menerangi jalan ataupun rumah. Kemudian yang kedua adalah untuk menyalakan televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Yaitu semua perabotan atau alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik.
selanjutnya adalah manfaat dari gaya magnet. Gaya magnet yang pertama adalah untuk menunjukkan arah kompas. Jadi di dalam alat kompas dia menggunakan magnet untuk bisa menggerakkan jarumnya untuk selalu menghadap ke kutub utara dari bumi. Yang kedua yaitu untuk mencari benda-benda yang terbuat dari logam, sehingga kita bisa menemukannya dengan mudah. Yang ketiga yaitu untuk mengunci kotak pensil ataupun tas ataupun alat-alat yang lain yang bisa menggunakan magnet untuk membantunya. Ya, jadi manfaat dari gaya magnet. Yang selanjutnya adalah manfaat dari gaya gravitasi. Untuk apa sih sebenarnya gaya gravitasi? Manfaatnya yang pertama untuk menahan benda-benda supaya tetap di permukaan bumi, sehingga dia tidak jatuh ke atas ya anak-anaknya, tapi jatuh ke bawah. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap di permukaan bumi. Artinya udara di lingkungan sekitar kita tetap melingkari bumi ataupun berada di bumi dengan adanya gaya gravitasi. Ya. Yang selanjutnya, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya bekas. Gaya bekas itu berfungsi untuk pembuatan spring bed, ya, spring bed tempat tidur yang dari bekas, sehingga kita bisa lebih nyaman tidurnya ya. Yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan bermain panahan seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Itu adalah fungsi dari atau manfaat dari gaya bekas. Yang selanjutnya, manfaat dari gaya gesek. Jadi gaya gesek itu berguna untuk yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya seperti roda sepeda itu yang berputar ya, dia bergesekan dengan tanah ataupun jalan sehingga kita tidak tergelincir pada saat mengendarai sepeda. Yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya tadi yaitu roda sepeda, pada saat kita mengerem maka ada gesekan antara karet rem dengan roda sehingga bisa membuat sepeda berhenti bergerak. Itu anak-anak ya, jadi manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian pahami. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba kita sekarang masuk ke evaluasi. Di dalam evaluasi, anak-anak menyiapkan buku catatan ya, menyiapkan alat tulis, yaitu berupa ballpoint ataupun pensil dengan buku. Nanti silakan dicatat soalnya, ya. Oke, soalnya adalah menggunakan gaya apakah gambar-gambar di bawah ini? Menggunakan gaya apakah gambar-gambar di bawah ini? Langsung saja, anak-anak catat ya, anak-anak tulis ya soalnya. Oke, yang pertama adalah itu gambar orang sedang mendorong mobil. Dia menggunakan gaya apa? Silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Gambar yang kedua yaitu gambar bola lampu. Bola lampu untuk menyalakannya, maka kalian harus menggunakan gaya apa di situ? Oke, silakan dicatat ya anak-anak. Yang ketiga adalah ini gambar orang sedang memegang apa itu dan ada paku yang terbuat dari logam sehingga bisa tertarik oleh dia ya, oleh alat itu. Oke, itu menggunakan gaya apa ya? Yang keempat, nah itu gambar pohon atau buah apel ya, kemudian apelnya jatuh itu ke bawah. Ya, itu karena adanya gaya apa itu? Ya anak-anak ya, itu soalnya bisa dicatat kemudian dikerjakan. Kalau masih belum jelas, anak-anak bisa berkoordinasi dengan guru maupun orang tua. Oke anak-anak ya. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran dari Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham ya, bisa memahami tentang gaya dan gerak yang sudah Pak Guru ajarkan. Dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi
anak-anak semuanya. Oke, sampai di sini dulu Pak Guru akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.